Selamat pagi, tes mic. Hari ini kita mau motovlog dulu nih sama tamu dari Nganjuk. Pengennya pagi, udah 8:30 belum mandi. Belum mandi cuy, mandi dulu. Kan biar nggak bosen nge-review helm dulu. Hari ini gue mau motovlog kan sama si Isit teman gue. Dia akan banyak muncul di video-video gue nih ke depannya. Karena Isit ini teman gue dari kecil, dari SMP. Sekarang umur gue udah berapa? 37. Mau 37. Jadi temenan udah belasan tahun dan dia baru berapa hari nih di Bali. Memutuskan untuk pindah ke Bali. Untuk sementara tinggal di rumah gue. Gue sama Isit rencananya mau motoran. Tapi kayaknya mau ke pantai aja yang nggak terlalu jauh, ke Pandawa. Nah itu dulu kalau di rumah gue agak jauh karena jalannya muter. Dulu dari Nusa Dua ke Pandawa tuh belum nyambung jalannya di arah rumah gue. Cuman sekarang tuh udah nyambung, jadi lebih asik gitu, lebih deket banget jadinya. Sekalian gue juga mau ngetes motor baru. Ini motornya nih. Ini masih di dalam rumah ya, belum dikeluarin nih. Ini Honda Zoomer. Ini Matic asik kalau gue bilang. Ini Matic yang bukan buat kaum mendang-mending. Ini 50cc, Matic 50cc. Tapi bannya asik ya. Bannya gendut. Motor ini masih full ori. Cuman ganti ini doang nih. Spionnya doang yang diganti. Nah ini nih sebenarnya motornya nyokap gue. Jadi nyokap gue ngeliat gue bawa motor banyak, adik gue juga bawa motor banyak. Nah dia juga pengen punya motor yang santai, kecil, yang gampang buat ibu-ibu gitu kalau cuman mau ke pantai gitu. Karena kebetulan rumah gue deket pantai kan. Nah akhirnya dia memutuskan punya Honda Zoomer ini. Dan motor ini hemat banget men. Itu tuh 1:50 bensinnya. Gokil sih. 1:50 tuh berarti gue bisa kurang lebih dari rumah, dari Nusa Dua ke kafe gue, pulang lagi gitu, seliter. Kita keluarin motor, tungguin Isit mandi, kita cabut. Let's go. Oke, kita jalan dulu. Gangster banget bangset, preman banget. Alright, ini dia motornya. Kecil banget ya. Nah motor ini lo lihat kilometernya cuma sampai 60 men. Emang udah mentok. Jadi dia kalau udah 50-60 gitu nih lampunya kedap-kedip nih di sini nih. Ini biasa indikator dia nggak ada indikator bensinnya tuh, nggak ada yang empty sama full. Kalau udah mau habis cuma nyala doang di sini nih. Sama motor ini ya lucu aja gitu, kecil. Itu kayak naik motor mainan tau nggak? Udah gitu kalau duduk lucu banget tuh nggak lo? Kecil gini. Kecil, pendek. Ya kan. Gue ngerasa kayak beruang tuh kalau naik ini. Beruang yang di kebun binatang tuh. Nah ini bapak yang satu ini dandan banget di brengsek mau naik Triumph. Si Sabi lagi nggak ada nih, Sabi lagi di bengkel. Kalau ada Sabi makin penuh parkiran gua. Ya kan. KTM dulu ya. KTM. Let's go. Kita ke ATM dulu bre. Asik ya kalau ngeliat orang naik Triumph gitu dari belakang tuh kayak kelihatan banget. Gede tapi klasik gitu tampilannya. Sedangkan gue di belakang naik gini. Kecil banget. Ini kalau si tiba-tiba ngegas, buyar nih gue nih. Ditinggalin dah. Motor ini si Honda Zoomer. Kalau di kita namanya Honda Zoomer. Udah ada yang barunya ya. Yang 2023 tuh, 2022 kayaknya udah rilis ya. Itu Honda Zoomer X. Zoomer X bedanya udah nggak terlalu telanjang gitu. Kalau Zoomer yang biasa nih yang tanpa huruf X ini kan udah nggak ada.
udah ada barunya si Zoomer X itu. Tapi menurut gue sih masih tetap lebih lucu yang ini sih, lebih keren karena modelnya naked gitu dan frame-nya tuh kelihatan. Nah, motor ini harganya sekarang Honda Zoomer ini nih buta nih. Jadi Honda Zoomer ini gue ngelihat ada 3. Gue menemukan ada 3 yang dijual waktu itu bekas, kondisi second atau mungkin NOS gitu ya, new old stock gitu. Ada yang jual murah banget, 35 juta. Ya untuk ukuran Honda Zoomer itu masih murah gitu. Ya mungkin buat ukuran motor matic ya mahal ya, apalagi cuma 50 cc gitu. Itu ada yang jual 35 juta. Ada yang jual 90 juta. Nah, gue sempat lihat juga ada yang jual di daerah Senayan di Jakarta. Itu dia bukanya 125 juta. Jadi ini adalah motor yang harganya tuh buta. Makanya gue bilang ini motor apa ya, lebih ke arah motor buat kolektor gitu. Kalau lo yang nggak suka-suka banget pasti nggak bakal ngambil motor ini gitu. Dan itu juga kenapa gue bilang motor ini bukan buat kaum mendang-mending gitu. Ya, sekarang lo bayangin kalau lo beli ini misalkan nggak usah deh 90 juta, kita ambil tengahnya aja deh 50 juta aja. Gue yakin kalau lo nyari Matic 50 juta mungkin pasti sebagian orang, mungkin banyak orang gitu, orang normal pasti akan milih apa ya, NMAX atau PCX mungkin. Tapi kalau yang namanya kolektor, terutama yang suka motor-motor aneh-aneh gitu ya, bukan motor sport terus, pasti bakal diambil juga gitu. Ya kebetulan keluarga gue juga suka motor gitu. Gua, adik gua, nyokap gua, bokap, walaupun bokap sama nyokap kan udah tua ya, lebih kayak suka ngelihatnya aja gitu, bukan yang naiknya gitu. Kalau bokap tuh lebih prefer naik mobil, nyokap juga sebenarnya. Tapi kalau mau jalan yang dekat-dekat, ya nyokap bisa pakai ini. Nah itu lampunya nyala-nyala tuh. Kalau lo gaspol lampunya nyala-nyala. Oke, ini sebenarnya Pandawa tuh ke arah belakang tadi. Cuman ini kita mau ke ATM dulu. Rumah gua nih ada di bukit gitu, jadi kayak kayak terisolasi gitu. Sekarang mau ke ATM-nya jauh. Di Indonesia atau di Asia pada umumnya itu dipakai namanya itu Honda Zoomer. Tapi kalau kalian di Amerika, motor ini disebutnya Honda Ruckus. Ya kurang lebih kayak gini nih motornya. Seperti yang gue bilang, nilai jual dari motor ini memang dari segi estetiknya gitu ya. Estetiknya itu ada di sini nih, frame yang kebuka ini. Box depannya juga lucu banget ya. Jadi dia di bawah stangnya naked kayak Honda Beat Street anjir. Beat Street. Lalu tulisan mereknya apa modelnya tuh kayak lucu gitu, nggak terlalu heboh. Dia beneran cuma tulisan Zoomer yang menyesuaikan warna itu sama boxnya. Yang belum kalian lihat sisa belakangnya ya, bagian belakangnya. Nih bagian belakangnya kayak gini. Lalu biasanya nih pakai anak-anak skate lucu juga nih kalau lu naruh skateboard gitu ya di dalam sini nih, asik juga. Biasa buat naruh barang ya, standar kayak Matic. Lalu dia nggak ada gantungan di sini, gantungannya di sini nih. Di dalam sini kalau kalian bawa belanjaan mungkin gantungannya di sini. Nih kunci buat buka jok. Nah di sini tuh ada kayak handle lagi buat kalian gantungin helm. Sekarang kita jalan ke dulu nih ke Pandawa nih. Jadi ini kita arah balik lagi. Gua ninggalin Isit karena dia naik Triumph bisa ngejar dengan gampang. Nah ini motor juga lucu nih, karena kalau rumah gua kan nanjak ya. Tuh, ini udah pol nih gas nih. Ini udah gue puter sampai mentok nih. Segitu aja udah speed nih. Jadi nanjaknya ngap-ngapan men. Gue nggak tahu nih kuat nggak ntar balik dari Pandawa nih. Misalnya Pandawa kalau kita arah mau cabut mau pulang gitu keluar dari pantai ya, itu rada nanjak. Tapi lucu banget. Gue seneng banget bawa motor ini, kocak. Senangnya tuh bukan yang buat kebut-kebutan gitu, tapi kayak lucu aja gitu bawanya. Gue tipe bawa motor ini langsung ngambilnya jalur kiri mulu biar orang gampang nyalip gue. Ya karena gue nggak bisa kencang juga gitu ya. Daripada nyusahin orang di jalan kan, ya kita pelan-pelan di kiri. Gue paling sebel banget tuh orang-orang yang udah jalannya pelan ngambil jalurnya di tengah-tengah. Wah itu
rese banget sih. Jadi buat kalian yang bawa motornya santai gitu, lagi mau pelan-pelan, please banget ya, kalau di jalan raya tuh ngambil sebelah kiri gitu, jangan ke tengah-tengah. Cakep ya. Anaknya tinggal di Nusa Dua gitu men, masih hijau gitu. Tapi kalau buat turis daerah sini jauh, mau main kemana-mana jauh. Wah gila, ngebut banget bapak. Apa harusnya gue pakai ini ya, beli sama Isit berdua beli apa tuh, intercom ya, biar bisa ngobrol ya. Tapi sekarang udah nyambung jadi enak banget bro. Nih lo lihat nih jalanan, gokil ya. Buat touring-touringan ya asik banget men. Gue pertama kali lewat jalan ini amazed sih gue. Ya jalannya sederhana sih, cuman 2 jalur, kiri kanan juga belum dirapiin ya, masih berantakan tuh. Tapi enak aja, lo lihat tuh, gokil kan. Lo bayangin kalau naik motor-motor yang lo suka gitu, mungkin motor sport gitu, jalanan halus, ya, berliku-liku, ngundang banget kan, ngundang maut. jangan dijadiin rebah-rebahan lah daerah sini. Ini jalanan kecil man. Udah gitu kadang kalau sore banyak bus juga, bus-bus rombongan gitu, liburan. Jadi santai aja kalau lewat sini. Ya kalau naik motor ini mah emang santai, kagak bisa ngebut juga. Bukannya makin kenceng makin turun speednya. Pelan banget nih motor. Tuh, kadang lo ketemu truk-truk begini jangan, bahaya bray. Nah, begitu kalian ketemu bundaran ini, kita belok, masuklah kita ke Pandawa. Hihihi. Nah, foto-foto nih, kalau kalian mau foto-foto di Gapura tuh, wancing. Gua nggak menyangka jalanannya tiba-tiba busuk. Isit yang bayar. Yoi, suaranya blepak blepak blepak. Isit yang bayar sekarang. Ditraktir kita masuk Pandawa. Gue nggak tahu harga tiketnya karena di sini nggak ada tulisan harga tiket ya. Intinya lo kalau naik motor, lo masuk sisi sebelah kanan dari loket yang banyak. Biasanya mobil di sebelah kiri, motor di kanan. Gue jujur, gue sampai sekarang gue nggak tahu sih harga masuknya berapa. Karena biasanya ya udah gue cuma nanya berapa pak, segini gitu. Oh ya udah gue bayar aja gitu. Tapi nggak mahal. Seingat gue dulu, ini gue baru sekali nih kesini bawa 2 motor. Biasanya gue motornya gue boncengan. Waktu itu sama cewek gue atau sama si Isit waktu berapa hari lalu lah kesini ya. Gue boncengan naik Vario men. Nah itu berdua, satu motor lo boncengan itu 18.000 masuknya. Nah kalau 2 motor ini gue nggak tahu nih. Isit nih anak Vespa men, anak Vespa yang aktif banget bahkan. Dia suka touring-touringan gitu. Tapi Vespa-nya belum dikirim, Vespa-nya masih di rumahnya dia. Dia tuh temen gue dari kecil waktu gue masih tinggal di Bekasi. Gue anak Bekasi gitu. Ntar gue taruh logo Yonglex, lagunya Yonglex. Jangan lah, ntar kena copyright gue. Anak Vespa Bekasi lah gitu, dan aktif banget. Kemarin dia sempet touring-touringan tuh ke Jogja, mana anak Vespa juga. Tapi bukan Vespa Matic men, Vespa tua gitu, Vespa yang lama gitu. Gue pribadi sih gue nggak pernah ya naik Vespa tua gitu. Dulu pernah nyobain sekali doang, dan itu cuman kayak muter depan rumah doang. Motor temen gue. Jadi gue bisa dibilang gue nggak bisa bawa Vespa gitu, belum familiar gitu, karena kan dia ganti gigi di tangan ya, tangan kiri. Jadi lo kopling sama gear tuh di tangan kiri. Hihi. Ada cewek-cewek. Cewek-cewek bule. Nah kalau Pandawa lo ke kanan itu tuh tempat turis, ke arah tadi tuh lo tuh tempat turis. Biasanya bus-bus rombongan tuh ke sana. Tapi kalau kita sebagai warga lokal senangnya ke sini men. Jadi lo masuk Pandawa, ketemu bundaran, lo ke kiri. Ke kiri. Nah dulu ini jalanan belum nyambung, masih hutan. Cewek gue yang cerita. Kalau gue kesini sih udah nyambung. Nah ini keren nih. Di sini ada spot foto paling asik, tau gak lo? Tebing ini nih. Ini banyak banget dipakai foto buat anak-anak muda. Nah kan si anak Nganjuk nih
Udah minta foto nih. Kita foto dulu di sini. Aku selalu bikin foto di sini. Oh, ternyata dia udah ngidam foto di sini. Oh ya, kalau kalian di daerah Nusa Dua, mungkin kalian lagi liburan, buat cewek-cewek terutama, kalian bisa buka micet, nanti bisa ketemu Isit di situ. Di micet. Sama yang Tito Pratama. Nggak ada yang disembunyi-sembunyi. Ini penunggunya nih, Jin Pandawa. Lo kalau ketemu malam-malam di tengah jalan nih, ini Isit nih. Terbang ya, terbang gitu kan. Kunti anjir. Asik kan daerahnya. Lu bisa lihat banyak cewek-cewek foto-foto di sini. Nah, nanti rencananya gua mau foto kayak gini nih, tengah jalan gitu, biar asik. Ini kalau sore makin rame daerah sini. Maling, lo lihat maling tuh, maling motor. Oke, kita foto dulu sih. Ini ya? Udah buka. Angkat. Sip. Foto dulu, Bre. Alright, udah sampai pantainya kita. Kalau mobil parkir di sono. Masuk ke sini. Nah, enaknya di sini nggak terlalu rame. Kalau yang di daerah sana tuh daerah turisnya gitu. Daerah turis tuh di sebelah sana. Nah, sini biasanya kebanyakan yang lokal-lokal. Maksudnya ya bule juga ada, tapi bule-bule yang tahu gitu. Nah, gua kalau sama cewek gua nih, main ibu negara tuh biasanya nyarinya yang sepi-sepi, sono-sono, jauh-jauh. Tapi kita nggak usah jauh-jauh lah ya, sini-sini aja kita. Ombaknya nggak terlalu heboh, ombaknya jauh. Kalau buat server tuh jauh-jauh. Yang di sini nih enak nih, bisa buat berendam, berkubang lah bahasanya. Sekarang gua mau duduk dulu, menikmati air laut, pemandangan air laut dan angin laut. Pulang masuk angin ya. Alright, enjoy. Oke, sekian dulu hari ini. Udah sampai pantai, kita nyantai-nyantai aja sekarang. Pokoknya kita pulang kalau salah satu dari kita udah masuk angin aja. Seangin, muntah, udah kita pulang. Nggak kuat fisik soalnya. Umur. Gua tuh mau 37, Isit tuh lu 42. Mau 43 lo ya? Lagi lucu-lucunya gua. 22. Berapa? 22. Oh iya, 22 dia. 22B. Gue rasa sekian dulu vlog hari ini ya. Kalian udah bisa lihat. Ini di Pantai Pandawa. Itu daerahnya Nusa Dua gitu. Jadi lo ke selatan. Jadi kalau kalian misalkan ke Bali, kalau biasanya mainnya di Kuta doang gitu, Seminyak, Canggu, ya harus menjelajah ya. Cobain ke daerah selatan. Gue pribadi, gue dulu juga nongkrongnya kan kayak di Kuta gitu ya, waktu masih zaman jadi turis lah gitu. Tapi gue akui pantai-pantai di Uluwatu tuh lebih gokil-gokil men, lebih bagus-bagus, lebih keren-keren. Jadi kalau kalian ke Bali ya cobain main-main ke selatan, Nusa Dua, Jimbaran, Uluwatu. Nggak nyesel deh, pantainya keren-keren. Kalau kalian mau nonton video-video gue yang lain, nanti gue taruh di mukanya Isit nih, gue tutupin pakai video gue yang lain. Situ kalian tinggal klik aja. Oke, thank you banget buat kalian yang udah subscribe, nge-like, komen, thank you banget. Yang belum subscribe boleh loh subscribe ya, biar cepet balik modal. Oke lah, kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Dadah.